Tuhan Yesus kami tahu, sama seperti Rasul Paulus Tuhan, ketika dalam penjara, ketika dia memuji menyembah Tuhan, maka penjara seketika itu juga terlepas. Kami percaya malam hari ini bukan malam yang biasa. Hadirat Tuhan dari tempat ini, dan tidak ada yang bisa menggantikan itu. Tidak kesusahan kami, tidak pergumulan kami, tidak keuangan kami. Yesus, kami tahu ketika Engkau ada di tempat ini, Engkau akan melepaskan segala ikatan kami. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Beracara Engkau terus di tempat ini. Terima kasih. Saya mengundang kembali Yohanes berdoa. Haleluya. Bapa, itulah pengakuan iman kami sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata kepada Tuhan, ketika dia dilawan Tuhan, ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ketelanjangankah, kelaparankah, penderitaankah, sakit penyakitkah, bahaya mautkah, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Tuhan, hari-hari dunia memberikan kami kekecewaan,
Tuhan, sebelumnya mari berikan tos minimal 50 orang saudara. Karena saya sendiri sekitar 200 orang nih pada di sana. Halo itu, pada bangkunya. Tuhan baik, amin. Amin. Saudara tadi dalam perjalanan, saya kan di jembatan 2 Pak Pendeta. Tiba-tiba dari jam 4 sore saudara berasa tiba kayak meriang. Kenapa tiba-tiba banget? Kayak demam gimana gitu ya? Kok menggigil gitu saudara. Tapi saya dalam ngomong Tuhan, foto saya sekarang ibadah, saya mau pelayanan. Tuhan percaya dalam perjalanan on-the-way orang pun masuk kesini masih gerimis saudara ya, masih hujan dari jam-jam kurang. Tuhan percaya dengan iman melangkah saudara. Dan itu pertama kali Tuhan sembuhkan saya dan semua saudara. Tetapi setiap momen yang Tuhan berikan, Tuhan itu selalu baik. Haleluya. Kita bisa mengalami setiap musim dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan Yesus masih tolong. Amin. Amin. Haleluya, kita pujian saudara. Alasan
Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sekarang tiba saat Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba. Berbicara kepada kami Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Itu bukan cuma sekedar kata-kata saudara. Tuhan akan melakukan apa yang saudara lakukan. Saudara akan menerima apa yang saudara ucapkan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Kami percaya dari awal ibadah Roh Kudus sudah bekerja di tempat ini. Memang tenangkan hati dan pikiran kami kembali. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau dengar
kasih-Mu tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga untuk saat ini. Kami percaya Engkau menggenapi janji-Mu lagi dalam hidup kami. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir di tempat ini. Kami sungguh percaya di mana Yesus hadir, di sana ada pemulihan, di sana ada pertobatan, di sana ada kesembuhan, di sana ada kemenangan, di sana ada kelepasan dan ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, urapilah setiap kami sehingga setiap kata-kata pemberitaan firman-Mu bukan sekedar kata-kata biasa, melainkan kata-kata yang berkuasa dalam hidup kami, berkuasa membuat kami semakin sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau. Terima kasih pada saat firman-Mu disampaikan, biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami pada saat ini, dan kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, saya senang kembali ada di tempat ini. Saya dulu juga beberapa kali pelayanan di sini ya. Jauh. Beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun lalu ya kayaknya. Ya, baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak perlu memperkenalkan diri saya. Ya, mungkin di dalam grup sudah dikasih tahu saya adalah Pendeta Redikson Sidabalo. Saya sebenarnya pelayanannya lebih kepada saya dosen Bapak Ibu Saudara. Saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi dan mengajar bagian Perjanjian Lama. Tetapi percayalah bahwa saya adalah manusia yang baru di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu saya ingin kita konsentrasi beberapa menit ke depan. Pastikan engkau berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya. Saya mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17. Barangkali ayat ini sudah biasa kita dengar, atau barangkali ayat ini menjadi ayat hafalan bagi kita, tetapi percayalah firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Baik, yang sudah dapat katakan amin. Belum ya? Baik. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Saya memberikan tema firman Tuhan pada saat malam hari ini adalah hidup baru di dalam Kristus, dari agamawi kepada perubahan yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sudah dapat katakan amin. Baik, kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Saya mengajak kita untuk bisa membacanya bersama-sama dengan serius dan suara yang kencang. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kitab Korintus ini adalah salah satu surat penggembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, kenapa ada surat penggembalaan? Biasanya surat penggembalaan itu ditulis karena ada masalah yang sedang terjadi di dalam jemaat tersebut. Nah, demikian juga dengan yang ada di dalam Korintus ini, kota Korintus ini, jemaat Korintus ini adalah sebuah jawaban penguatan terhadap masalah yang sedang terjadi di jemaat Korintus. Khususnya kalau kita bicara tentang apa yang tadi kita baca, yang dikatakan oleh Paulus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, sesungguhnya yang baru sudah datang dan yang lama sudah berlalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Korintus adalah jemaat yang boleh dikatakan kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ke-12, ke-13. Ini jemaat yang luar biasa, penuh dengan karunia-karunia. Mereka memiliki hal-hal yang luar biasa. Mereka pelayanannya luar biasa. Mereka antusiasnya kepada Tuhan luar biasa. Tetapi mereka
hanya antusias di luar saja. Sesungguhnya banyak hal-hal yang bobrok di dalam kehidupan jemaat Korintus. Karena apa? Di jemaat di Korintus masalah moralitas, Bapak Ibu Saudaraku. Ada ayahnya, ada bapak yang kawin sama anaknya. Seperti itu. Ini adalah sebuah kekejian yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, artinya apa? Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang hanya di tahap agama. Mereka belum memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka belum dibaharui di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang beragama Kristen saat ini. Ya, semoga di tempat ini tidak ada. Ya, banyak orang beragama Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Mabuk jalan terus, ke gereja jalan, mabuk jalan terus, ke gereja jalan, tapi ke tempat-tempat yang gak benar. Ya, jalan terus ke pelacuran atau kemana, atau iri hati, marah, gampang tersinggung. Semua yang ada di dalam sifat-sifat daging yang lama. Jadi hanya datang ke gereja, tubuhnya di gereja, tapi hatinya tidak di gereja. Mengaku Kristen, pakaiannya kalung salib, tetapi dia tidak pernah menyalibkan kedagingannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak merancang kita di dalam agamawi seperti itu. Kekristenan itu bukan soal agama, tetapi itu adalah soal perubahan hidup. Apakah kita sudah berubah dalam hidup kita? Apakah kita sudah meninggalkan masa lalu kita? Apakah kita sudah ada perubahan? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita masih tetap sama dulu sekarang sampai selamanya, kita belum jadi Kristen itu namanya. Hanya beragama. Kau belum ada di dalam Kristus. Tuhan tidak mau mengambil kita. Tuhan datang ke dunia ini bukan menciptakan agama, tetapi Tuhan datang memberikan dirinya supaya kita bisa berjumpa dengan Dia, bergaul intim, bersama-sama dengan Dia. Sehingga apa? Ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita saya hanya khotbah dari ayat ini, tapi nanti ada kalanya saya khotbah. Dalam khotbah ini saya menjuplik umpamanya Yohanes pasalnya yang ke-15. Di sana ayat 1 sampai ayat yang ke-7, tekanannya itu adalah tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Itu kan judul dari khotbah adalah pokok anggur yang benar. Karena apa? Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kalau kita tinggal di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kau akan melihat, kau akan merasakan, kau akan mengalami hal-hal yang sifatnya supranatural. Kalau kau ingin melihat keajaiban, kalau kau ingin melihat kedahsyatan Tuhan, maka satu-satunya cara adalah kau ada di dalam Dia. Kalau kau tidak tinggal di dalam Kristus, kalau kau tidak tinggal di dalam Yesus, jangan pernah melihat ada perubahan dalam hidupmu. Hidupmu akan biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan Tuhan tidak mau kita biasa-biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ingin kita memahami hal ini. Ya, hidup baru di dalam Kristus bukan sekedar pindah agama. Bapak Ibu Saudaraku, kalau agama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan itu baik, tetapi itu tidak akan pernah membawa kau masuk dalam kehidupan kekal. Karena kalau kita baca nanti di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sana kan itu merupakan jawaban Yesus kepada Thomas.
Ceritanya begini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oh, saya mau tanya dulu, ayo. Saya berapa lama? Sebab saya bisa ngajar 5 jam. Iya. Ya, tapi tenang aja, nggak akan 5 jam. Sebab anak saya kalau sampai 5 jam harus ada makanan 3 piring. Anak saya buat makan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ceritanya pada waktu itu Yesus berkata, judul perikopnya adalah rumah Bapa, betul kan? Bapak Ibu bisa cek, ya, cek di dalam Alkitab Anda. Jadi siapapun yang menjadi pembicara harus dicek. Jangan-jangan dia pemberita palsu, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tentulah aku mengatakan kepada kamu. Dan dikatakan singkat cerita, dia katakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu maksudnya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Itu maksudnya rumah Bapa, itu maksudnya surga. Amin. Surga. Lalu kemudian Thomas, saya suka sekali karakter Thomas ini. Dia orangnya spontan, mirip dengan Petrus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nanti ketika Yesus bangkit, dia berkata, aku gak percaya sebelum saya mencucukkan jariku di lubang bekas aku. Lalu kemudian Yesus menjumpai dia kan, dan berkata, Thomas, sini, taruhlah tanganmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Makanya dari situ muncul kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Bapak Ibu lihat Yesus disalib? Lihat Pak di film, itu di film, ya. Tetapi dengar, meskipun kita tidak melihat Yesus disalib, tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita menjadi orang yang berbahagia. Kata berbahagia ini dari kata makarios dalam bahasa Yunani, tapi saya suka dalam bahasa Ibrani dari kata ashrei yang artinya diberkatilah. Blessed gitu ya, diberkati. Bapak Ibu Saudara yang berkasih, diberkatilah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita lihat seringkali menipu. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang rajin ke gereja, tapi sebenarnya dia bukan Kristen, hanya agama Kristen. Ya, dosa kedagingan terus dia lakukan, dosa-dosa favorit terus ditempel dalam dirinya. Dia bukan Kristen sejati, dia hanya beragama Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lalu kemudian itu sebabnya kalau kau benar-benar percaya kepada Yesus, kau adalah orang yang diberkati. Amin. Siapa yang mau diberkati? Maka caranya satu-satunya hanya kalau kau percaya kepada Yesus. Percaya ini bukan sekedar percaya. Percaya dalam konteks Yohanes pasal yang ke-15. Di sana kata tinggal di situ artinya apa? Pikiran, perasaan, perbuatan kita menjadi sama dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan Yesus. Apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Amin. Makanya kita itu disebut dengan Kristen. Apa artinya Kristen? Pengikut, peniru. Bapak Ibu Saudara, imitator dalam bahasa Yunaninya. Jadi apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Kalau Yesus dihina, dia diam saja. Kalau kita dihina, langsung maju tangan kanan. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Masih ada yang suka emosinya. Orang Batak sama orang Timur, Bapak Ibu Saudara, 11-12. Jangan coba dipancing. Lu senggol gue bacok, gitu kan bahasanya. Bapak Ibu Saudaraku, itu orang yang di luar. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus, mereka akan berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Jadi di sini saudara-saudaraku, Papua, Indonesia Timur, aku cinta Papua, Bapak Ibu Saudara. Hanya saja saya belum pernah ke Papua. Teman-teman saya banyak di Papua pelayan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kemudian si Thomas ini berkata, Guru, tunjukkanlah kami jalan ke situ. Saya tanya, jalan ke mana? Ke surga. Bapak Ibu Saudara, saya ini dosen, jadi jangan sampai sempat meleng dikit, saya kerja Anda. Ya.
Ya, jadi harus tetap stay connect with me. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jalan ke surga, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu paham nggak, sadar nggak? Apa yang ditanyakan oleh Thomas itu merupakan pertanyaan banyak orang. Di dalam doa-doa mereka berkata dan berdoa, tunjukkanlah kami jalan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu apa yang dikatakan Yesus? Jawab Yesus kepadanya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di bahasa Ibrani yang dengar baik-baik. Ya. Amanu Yeshua, berkata Yesus kepadanya. Ani haderek, katakan bersama saya. Ani haderek. Ani artinya adalah saya, seperti bahasa Arab. Ani, ya. Ani haderek. Haderek ini saya mau jelaskan. Ini bukan sekedar jalan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam bahasa Ibrani, artikel hei haderek ini memiliki makna adalah sebuah kata tunjuk yang membatasi. Jadi terjemahan versi saya adalah jawab Yesus kepadanya, akulah satu-satunya jalan itu. Karena semua agama, kalau kita masih di level agama, Bapak Ibu Saudaraku, semua agama cerita tentang jalan ke surga. Kalau semua agama cerita tentang jalan ke surga dan Tuhannya beda-beda, ada yang salah dan ada yang benar tentu. Itu sebabnya Yesus menguncinya. Karena apa? Penutur Amsal berkata, kalau Bapak Ibu suka rajin baca kitab, dalam Amsal di sana dikatakan ada banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan itu. Lalu kemudian dia berkata, BH Embed. Katakan bersama saya 1, 2, 3 ya. BH Embed. BH Embed ini bukan sekedar kebenaran. Kalau bahasa Indonesia katakan akulah jalan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, artinya tidak dalam. Kalau saya artikan akulah satu-satunya jalan itu dan satu-satunya kebenaran yang benar itu. Bapak Ibu bisa bedakan kan? Semua agama, semua orang mempunyai kebenaran. Dan kalau semua mengatakan kebenaran dan ini agama berbeda-beda, pasti ada yang salah, ada yang palsu, ada yang benar, ya kan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka kebenaran ini harus bisa dibuktikan. Dia harus bisa dibuktikan melewati situasi, melewati kondisi, bahkan melewati kematian, bahkan tembus melewati sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, anak manusia akan pergi ke Yerusalem, ditolak, disiksa, dibunuh, dan mati. Dan hari yang ketiga dia akan bangkit. Saya mau tanya, Yesus melakukan hal itu? Yesus disalib? Yesus mati? Yesus bangkit? Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan, semua orang-orang yang mengatakan kebenaran, entahkah dia nabi, entahkah dia rasul, dia menyebut dirinya rasul. Semua pemimpin yang pernah ada di dunia ini, mereka mati dan mereka tetap ada di dalam kubur. Benar? Mereka bangkit. Artinya kebenaran yang mereka katakan itu tidak melewati semua yang bersifat fana. Kebenaran yang sesungguhnya harus bisa tembus dari dunia fana ini sampai kepada kekekalan. Jadi itulah sebabnya Yesus berkata mengunci, akulah satu-satunya kebenaran yang benar itu. Bapak Ibu Saudara paham? Dan yang ketiga dia katakan BH Haji. Bapak Ibu Saudara coba ucapkan bersama saya 1, 2, 3 ya. BH ya. Ini pintar bahasa Ibrani. Karena mahasiswa teologi semua ya. Itu bukan sekedar hidup. Saya terjemahkan artinya adalah dan satu-satunya sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin orang Israel berkata, Pak, kami punya nabi yang bisa membangkitkan orang mati. Ini yang membangkitkan orang mati. Tapi perlu Bapak Ibu pahami,
Elia membangkitkan orang mati itu di hari yang sama ketika orang itu, anak daripada janda dari Sarfat itu mati. Karena pada kebiasaan pada orang Timur Tengah, jika seseorang meninggal, dia harus dikubur hari itu juga. Karena itu berdasarkan hukum Taurat. Kalau kita bicara di dalam konteks sosial Yahudi. Kalau kita lihat juga tetangga-tetangga kita yang tidak seagama dengan kita, begitu mereka meninggal harus dikuburkan pada saat itu. Tetapi dengan baik, Yesus juga melakukan hal yang sama. Ketika anak muda dari Nain meninggal, ketika mau dikuburkan, dia menyentuhnya dan berkata, "Hei anak muda, bangun, bangun!" Gak Bapak Saudara. Jadi kalaupun ada nabi yang membangunkan atau membangkitkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati, tetapi ada perbedaannya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 11, Bapak Ibu Saudaraku, di sana kita menemui sebuah cerita yang menarik. Karena apa? Dikatakan bahwa ketika saudaranya ini Maria dan Marta, karena apa? Lazarus sakit keras. Dia menyuruh untuk menemui Yesus di tempat Yohanes pertama kali membaptis. Dari Betania ke tempat Yohanes Pembaptis ini kurang lebih 30-an kilometer. Kalau kita pelajari, kita lihat gitu. Dulu belum ada mobil, belum ada motor, Grab, Gojek belum ada. Jadi semuanya jalan kaki. Itu perjalanan 1 hari, Bapak Ibu. Dan ketika orang ini sampai ke tempat Yesus berada, apakah Yesus langsung sigap? Langsung berkata, "Oh iya ya, kita pergi yuk." Enggak. Yesus sengaja di situ 2 hari. Setelah 2 hari, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata, "Mari kita pergi ke Yudea." Jadi kalau umpamanya, kalau Bapak Ibu lihat peta ya, kalau tempat Yesus pertama dikunjungi itu di sini, ya, lalu Betania di sini, maka dia ngajak ke Yudea. Lebih dekat, ya, lebih dekat ke Betania, kurang lebih 3,5 kilometer. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah pernah juga ke sana mengunjungi daerah itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di Yudea dia 2 hari. Setelah 2 hari tambah 2 hari berapa? 4 hari seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 11 itu. Setelah 2 hari di sana, dia berkata kepada murid-muridnya begini, "Marilah kita pergi ke Betania, ke tempat saudara kita Lazarus." Karena apa? Singkat cerita, karena Lazarus sudah meninggal, sudah mati. Tetapi dia lihat dalam ayat 15 di sana dikatakan, "Tetapi syukurlah aku tidak ada pada saat itu, supaya dengan demikian kamu belajar percaya." Jadi kalau hari ini doamu belum dijawab, seolah-olah sengaja Tuhan menunda jawaban doamu, maka sebenarnya kau sedang dituntun masuk dalam sekolah percaya, belajar percaya. Dan dengan baik, ketika kau belajar percaya, bukan sekedar percaya, tetapi kita menjadi satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian ketika sampai di Betania, karena jaraknya cuma 3,5 kilometer kan, ini cuma setengah jam nggak nyampe, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Maria dan Marta nangis sejadi-jadinya dan berkata, "Seandainya engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak akan mati." Dan Yesus berkata, "Tenang, ya, saudara akan bangkit." Dan Maria Marta berkata, "Aku tahu dia akan bangkit pada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena apa? Begini Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi memiliki sebuah keyakinan. Jika kita baca di dalam Talmud Yerusalem pasal 3 ayat 16, di sana ada sebuah keterangan bahwa jika seseorang meninggal, ini bukan firman Tuhan ya, tapi keyakinan orang Yahudi, adat istiadat orang Yahudi. Karena banyak adat istiadat orang Yahudi bertentangan dengan firman Tuhan juga. Nah, mungkin juga adat kita banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada Batak, ada Papua, mungkin banyak yang bertentangan. Mari kita belajar untuk meninggalkan semua yang bertentangan itu dan tunduk kepada Yesus. Amin. Adat itu kan bicara kebiasaan, ya. Umpamanya kebiasaannya kebiasaannya judi, umpamanya.
Itu jadi adabmu. Kalau itu kau lakukan, tinggalkanlah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemudian Maria dan Marta berkata, aku tahu nanti mereka akan bangkit pada akhir zaman. Makanya dalam ayat 25 Bapak Ibu baca di sana, jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, ingat kata percaya di situ ya. Ya, percaya itu bukan sekedar percaya, tapi kita diubahkan sepikiran, seperasaan, satu kehendak. Apa yang Yesus inginkan, itu yang menjadi keinginan kita. Tahu dong doa Bapa kami ya? Doa Bapa kami dikatakan begini, Abinu Sheba Shamani Ikashenka Tabumal Putra Yasheret Sanka Kaasher Bashamani Ken Ba'aret. Saya terjemahkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bicara kerajaan itu bicara perintah, bicara perintah itu bicara firman. Artinya apa? Kita harus sesuai hidup kita dengan firman. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman, kita sedang menolak kerajaannya dalam hidup kita. Lalu dikatakan, jadilah kehendakmu, Yasheret Somka. Jadilah kehendakmu seperti di surga, demikianlah di bumi. Itu terjemahan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, artinya apa? Kita harus menjadikan kehendak, keinginan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Itu artinya kita orang percaya kepada Dia. Amin. Kalau kita masih menuruti keinginan kita, kehendak kita masih bertentangan dengan keinginan Tuhan, kau belum percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dengan baik, sesudah itu Yesus mengajak mereka ke kuburan ya. Dia berkata, buka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini membuktikan satu kata tadi, dan satu-satunya sumber kehidupan. Ini sudah 4 hari. Ini sudah 4 hari. Dalam keyakinan orang Yahudi, jika seseorang meninggal selama 3 hari, roh orang itu akan melayang-layang di atas jasad orang itu, berusaha masuk tapi nggak bisa. Setelah 3 hari, rohnya akan pergi ke dunia orang mati, dan tidak ada seorang pun yang bisa memanggilnya dari sana kecuali Elohim pada akhir zaman. Nah, ketika Yesus berkata buka, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang berkata, Maria Marta berkata, Guru sudah 4 hari, sudah bau. Artinya ini sudah tidak mungkin. Katakan tidak mungkin. Mustahil, katakan mustahil. Tetapi ini apa? Kalau kau percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Untuk supaya kau mengalami yang tidak mungkin jadi mungkin, kau harus ada di dalam Dia. Kau harus percaya kepada Dia. Bukan percaya kepada situasimu, bukan percaya kepada orang, bukan percaya kepada keinginanmu. Karena keinginan kita itu membawa kita kepada kebinasaan, tetapi keinginan Tuhan membawa kita kepada kemuliaan dan kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu kemudian kalau kita lihat di sana, Yesus bahasa Indonesia memberikan terjemahan yang sangat lembut, mungkin karena ada ketimuran ya. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, Lazarus, marilah keluar. Yesus berseru dengan suara nyaring, Lazarus, marilah keluar. Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Ibrani dikatakan, Elasa, she, labu, yasa. Bapak Ibu Saudaraku, saya terjemahkan, Lazarus, sini. Itu adalah kalimat perintah yang berotoritas dari sang sumber kehidupan. Kalau dia sudah berkata sini, dari kematian pun datang. Kalau dia berkata kepada hidupmu saat ini, sini, maka tidak ada yang bisa membatasi. Kematian pun tidak bisa membatasi perintah daripada Tuhan. Kuncinya cuma satu, kau harus tinggal di dalam Dia. Jangan bermimpi kau akan melihat hal-hal yang hebat kalau kau masih belum sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau kau belum ada di dalam,
Kalau masih hidup agamawi, jangan pernah mimpi. Ya, tetapi kalau kau ada di dalam Dia, sesuatu yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Kau akan bisa bersuka cita di tengah duka cita. Kenapa teman-teman kita, saudara kita di Nigeria, mereka bisa berani mati, mereka diancam oleh Boko Haram, oleh teroris itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka dibunuh, mereka tidak gentar. Karena apa? Bukan lagi mereka, tetapi Kristus yang ada di dalam mereka. Kalau Kristus ada di dalam kita, kalau kita ada di dalam Kristus, maka di tengah penderitaan pun kau akan bersuka cita. Maka di tengah sakit pun kau akan berkata, Tuhan baik. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh situasi, hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini serius. Kalau kau tersinggung, tersinggunglah. Kalau kau masih hidup dalam kedadian. Tetapi saya berdoa supaya kau menerima firman ini. Kau ada di dalam Tuhan. Karena ketika kau ada di dalam Tuhan dengan baik, lebih daripada yang bisa kau pikirkan, lebih daripada yang bisa kau harapkan, lebih daripada yang bisa kau kerjakan, Dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi saudara yang terkasih, yuk kita melangkah dari dimensi biasa-biasa kepada dimensi yang luar biasa. Bukankah Dia yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah Yesus adalah penasihat yang ajaib? Di tengah masalah, ekonomi boleh morat-marit, situasi boleh tidak menentu, doamu boleh belum terjawab seperti yang tadi dialami oleh Maria dan Marta dan utusan itu. Tetapi dengar baik, kalau kau fokus kepada Yesus, kau ada di dalam Yesus, maka biarpun badai, biarpun persoalan datang, kau akan tetap aman. Ya? Biarpun kita pikul salib, kita nggak akan pernah menyangkal Dia, tetapi justru kita menyangkal diri kita dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini dalam bagian yang pertama kita bahas hidup yang lama, ciptaan yang rusak oleh dosa. Kalau kita baca ayat ini, ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita bicara ciptaan baru, berarti kita punya hidup yang lama. Hidup yang lama itu harusnya sudah mati, sudah terkubur, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maka dengar baik, saya mau tanya, orang mati kalau diomongin, respon nggak? Cemberut? Belum pernah saya lihat ada orang mati ketika diomongin, matilah kau, gitu kan? Lalu orang mati bilang, awas kau ya. Kita mungkin belum mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada nggak di sini bapak-bapak atau mama-mama yang diomongin orang lalu marah, kau belum mati? Ya. Tapi seperti yang tadi, ketika orang menyinggung engkau, ketika orang mengecewakan engkau, lalu kau berkata, Tuhan ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Artinya kau sudah mati, kedamianmu, dosa, kuasa dosa di dalam hidupmu sudah mati. Yang ada cuma Kristus. Makanya Paulus berkata, tetapi aku meninggalkan semuanya, ya. Hidupku yang hidup sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang lama atau ciptaan yang rusak oleh dosa itu harus mengalami kebinasaan. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita harus mati. Saya mengajak kita untuk mati. Bukan berarti saya mengajak Anda bunuh diri. Tapi yuk, kita mematikan semua tabiat-tabiat dosa. Semua keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan Kristus. Kita harus matikan. Karena itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Sehingga yang muncul
hanya Kristus. Yohanes berkata begini, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Smith Wigglesworth, seorang penginjil dari Inggris, Yorkshire. Dia adalah orang yang sederhana. Pekerjaannya mungkin Bapak itu lebih bagus pekerjaannya. Dia cuma tukang lele, ada yang tukang lele. Ya. Tetapi dia memiliki sebuah keyakinan, kepercayaan. Dia benar-benar mati untuk kedagingannya dan dia menyerahkan hidupnya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai dia, Bapak Ibu Saudara. Dia orang yang bisa berdoa buat orang yang sakit. Orang sakit itu sembuh. Dia bisa memanggil roh. Ya, orang yang sudah meninggal nih, umpamanya seseorang ada yang meninggal, dia bisa membangkitkan orang itu, Bapak Ibu Saudara. Dia punya kuasa yang hebat luar biasa. Dan dia berkata dalam satu ketika, dia berkata begini, Tuhan, bakarlah Smith Wigglesworth sampai habis, sampai tidak lagi ada Smith Wigglesworth, yang ada hanya Engkau sendiri dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sampai di sini, kau akan lihat keajaiban, bukan lagi kamu, tapi Tuhan. Kau boleh punya masalah persoalan, tetapi dengan baik, bukan lagi kamu yang menghadapi, melainkan Tuhan yang akan mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ciptaan yang lama yang rusak oleh dosa itu harus mati, harus habis dari dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu yang Tuhan tidak mau kita hanya beragama Kristen, tetapi kita harus mengalami pertobatan sejati. Karena orang yang tidak bertobat, dia tidak akan bisa lihat kerajaan surga. Ya jangan lupa, ini penting. Kalau kita nggak bertobat, kau nggak akan masuk surga. Kau nanti akan ngaku-ngaku seperti dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Tuhan, aku kan rajin persekutuan. Di mana ada persekutuan, di situ aku ada. Udah lebih pendeta dari pendeta, ya kan? Tapi kalau nggak berubah, tidak melakukan kehendak Bapa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka sia-sia apa yang kau lakukan. Tetapi kalau kau bertobat, bukan lagi kau, melainkan Tuhan yang ada dalam hidupmu. Amin. Saya mau kasih siapa yang mau bertobat nih. Cuma beberapa, nggak apa-apa juga, ya. Ayo, saya mengajak kita. Bertobat itu bukan hanya untuk penjahat, tapi setiap kita yang udah rajin ke gereja pun harus mengalami pertobatan setiap hari. Harus ngecek, oh hari ini saya rasanya beringasan, saya harus minta ampun pada Tuhan, saya harus bertobat. Makanya kan Tuhan selalu mengajarkan kita di dalam doa, ampunilah kami, karena kita ini rentan. Makanya tiap hari kita harus bertobat, tiap hari kita harus dibaharui terus, tiap hari kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena apa? Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita akan binasa. Kita nggak tahu kapan kita mati, kan? Ada orang yang sehat-sehat. Mati itu tidak nunggu harus tua. Mati itu tidak nunggu harus sakit. Tetapi dengan baik, Paulus berkata, jikalau aku hidup, itu artinya aku memberikan dua. Hidupku bukan ya, melainkan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kau tinggal di dalam Kristus, maka kau menjadi orang yang beruntung. Paulus berkata, tetapi bagiku mati, bagiku adalah keuntungan, ya, dan hidup itu adalah bagi Kristus. Kalau kita hidup bagi Kristus, artinya apa? Kita tinggal di dalam Dia, menjadi ciptaan baru. Mati kita itu menjadi keuntungan. Amin. Haleluya. Jangan hanya tahu tentang Yesus, karena iblis pun tahu Yesus, karena iblis pun percaya Yesus.
Bahkan dia gemetar. Adakah kita bergetar mendengar nama Yesus? Biasa aja. Iblis yang akan pasti binasa dengan nama Yesus dia gemetar. Jangan sama seperti iblis. Dia pun percaya, tetapi yang tidak bisa dilakukan iblis adalah hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Ciptaan baru. Nah, kita bisa, katakan saya bisa. Saya bisa menjadi satu kehendak dengan Tuhan. Bisa? Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, hidup baru yang dipulihkan. Dikatakan yang baru sudah datang. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata kainethesis. Artinya adalah ciptaan yang benar-benar baru. Tuhan tidak merenovasi, umpamanya apa? Menambal. Enggak, bukan begitu. Tetapi Tuhan membaharui semuanya. Karena apa? Di dalam apa yang Yesus katakan, bahwa anggur baru tidak bisa disimpan di dalam kirbat lama. Karena kalau dia kirbat lama dimasukkan anggur baru, nanti dia akan, anggur kan ada gasnya, ya, kalau difermentasi. Akibatnya apa? Kirbat lama akan sobek, akan rusak. Maka anggur baru harus disimpan dalam kirbat yang baru. Oleh sebab itu makanya ini penting. Anggur baru ini berbicara tentang Yesus dan firman-Nya. Kalau firman-Nya kita dengar, kau masih dalam hidup lamamu, kau akan binasa. Tetapi kalau kau mau dibaharui, tinggal di dalam Dia, kau dengar firman, maka firman itu akan mempengaruhi, akan mengubah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini penting buat. Firman Tuhan itu kudus. Kalau kita nggak hidup kudus, kita terima firman yang kudus, nggak salah, hidup kita biasa-biasa saja. Tapi kalau kita hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dengar firman, wow, firman itu berkuasa. Ya, firman itu berkuasa. Tuhan berkata, jadi enggak? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalaupun kau sakit, kalau kau umpamanya sakit nih, kau sakit, lalu kemudian kau hidupku dibaharui, lalu kau berkata-kata, oleh biru-biru Yesus, aku sembuh. Terjadi enggak? Terjadi. Karena apa? Diterima di dalam kirbat yang baru, hidup yang dibaharui, firman datang dan kita ucapkan, maka firman itu akan menjadi seperti yang kita ucapkan. Itu iman. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi begini, kalau kita bicara tentang Yesus memperbaharui, maka dengar baik. Kadang-kadang Tuhan memperbaharui kita lewat berbagai macam hal. Mungkin kau diizinkan mengalami masalah, mengalami persoalan. Karena kau sedang dibersihkan. Amin. Yohanes katakan, semua cara-cara yang berbuat dibersihkannya. Dulu saya pernah nanam anggur di rumah saya. Jadi kalau anggur itu mau berbuah, harus dibersihkan, harus dipotong. Ya, yang terlalu banyak daun dipotong, istilahnya di-pruning. Nanti sesudah dipotong dia, beberapa minggu kemudian muncul tunas, lalu kemudian bunganya, lalu kemudian buah anggurnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita bandingkan apa yang dimaksud dengan kainethesis ini dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia ketika firman Tuhan datang kepada dia, pergilah ke rumah ini penjuna, membuat tembikar, apa namanya, tempayan ya, membuat apa namanya, yang Bapak Ibu paham ya, guci, apa itu? Keramik, ya seperti itu ya. Nah, di sana dia disuruh memperhatikan sang penjuna itu. Lalu kemudian dia lihat, ketika sang penjuna itu membuat sebuah bejana, lalu tiba-tiba bejana itu rusak. Bejana itu rusak, maka dia akan proses, dia akan hancurkan kembali. Dia akan hancurkan, dihalus, dibejek-bejek, dia ada kotoran, dibersihkannya
sedemikian rupa. Sesudah bersih, maka dia akan tempa kembali, dia akan bentuk kembali, dia akan baharui kembali menjadi bejana yang mulia. Jadi kalau kau sedang dibentuk, diproses, kan menjadi baru itu ada sebuah proses di sana, Bapak Ibu Saudara. Maka jangan berkata, saya tidak mau ikut, terlalu banyak masalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kau ingin menjadi ciptaan baru, kau harus merelakan diri untuk dibentuk. Tidak ada yang instan, yang ada cuma mie instan. Dan mie instan itu bikin sakit. Semua yang instan. Tetapi dengar, kalau kau dibawa ke dalam proses, saya mau katakan satu kebenaran. Justru di saat kita dalam proses adalah saat-saat terdekatnya Tuhan dalam hidup kita. Kau sedang dipegang, kau sedang dibentuknya sedemikian rupa. Dalam Maliaki pasal yang ketiga, di sana dikatakan, aku akan memurnikan, ya, seperti pemurni emas dan perak, dia akan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada zaman dahulu teknik metalurgi itu masih tidak computerized. Jadi itu dibakar, emas atau perak itu dibakar untuk membersihkan dia dari kotoran. Maka sang pandai emas atau pandai perak ini, dia harus duduk sambil membakar. Kalau kemudian emasnya sudah mencair, dari mana dia tahu kalau emasnya sudah bersih? Semua kotoran yang ada di emas itu dia akan sapu keluar. Lalu kemudian bagaimana caranya dia tahu kalau emas itu sudah bersih, sudah benar-benar murni? Kalau dia bisa ngacak di dalam cairan emas itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika engkau sedang diproses, biarlah kita bisa menampilkan gambar Kristus, karakter Kristus, sehingga ketika orang lihat kita, saya bertanya, om siapa namanya? Saya Alexander. Bukan lagi melihat om Alexander, tapi melihat Yesus dalam dirinya om Alexander. Kenapa? Ketika orang bertemu dia, orang bisa merasakan karakter, sifat daripada Yesus lewat hidup dia. Yuk, bawa kitab kan? Judul perikop daripada ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judulnya apa? Pelayanan untuk pendamaian. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ini berbicara tentang ketika kita ada di dalam Kristus, ya. Dalam ayat ini katakan, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Apa yang baru itu? Kristus, karakternya, sifat-sifatnya. Jadi ketika orang lihat Kak Yohana, kalau orang lihat Desa, lihat Yoke, lihat Om Alexander. Om siapa nih? Om? Yopi. Orang lihat Om Yopi, mereka bisa melihat Kristus dalam diri kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah suratan yang terbuka. Bapak Ibu Saudara, hidup ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan kau dengar firman ini, tetapi dengar baik. Mulai saat ini kau harus punya komitmen. Orang lihat dirimu, mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan Yesus dari diri. Amin. Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih level agamawi. Kita belum menjadi di dalam Kristus. Belum di dalam Kristus. Saya lupa. Saya tadi nggak tekan itu. Apa namanya? Biasanya saya tekan timer. Masih 0-0. Berarti kita mulai lagi. Saking semangatnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam Tuhan, Kristus
ceria, bejana yang bisa ditampilkan, bejana yang berfungsi berguna untuk kehidupan. Roh Kudus melahirkan hati, pikiran, dan arah hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup baru bukan diukur oleh banyaknya pelayanan. Engkau tiap hari pelayanan, engkau tiap hari datang ibadah. Ada juga orang yang begitu, Bapak Ibu Saudara. Dia hari ini pagi di ibadah di sini, sore ibadah di sana, lalu berikutnya. Makanya saya bilang, hari-harinya udah seperti burung gereja, Bapak Ibu Saudara. Di gereja terus seperti itu. Udah lebih pendeta daripada pendeta, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan baik. Bukan masalah banyaknya pelayanan kita, bukan soal rajinnya kita, sekalipun itu merupakan salah satu buah yang ketika kita ada di dalam Kristus. Tapi sekali lagi, bukan rutinitasnya, tapi kau punya kerinduan, kau punya kehausan, kau punya cinta yang begitu kuat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hidup baru bukan diukur oleh banyaknya pelayanan, tetapi dari buah roh yang nampak dalam hidup kita. Kita memiliki kasih, sehingga orang bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Kita bisa bersuka cita di tengah duka cita. Kita bisa mengucap syukur di tengah persoalan. Kita bisa mengeluarkan namanya buah kesabaran, buah kesetiaan. Kita tetap ada di dalam damai. Kita bisa memiliki penguasaan diri. Katakan penguasaan diri. Penguasaan diri ini dari kata enkrateia. Bapak Ibu tahu kratos nggak? Demokrasi itu dari kata demos, kratos. Kekuasaan di tangan rakyat. Betul kan? Jadi kalau enkrateia itu artinya adalah sebuah kemampuan untuk menguasai keinginan yang ada di dalam diri kita. Setiap kita punya kuasa untuk menaklukkan keinginan kita, sehingga kita bisa berkata, Yase Resonka, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa berbicara tentang hidup baru itu bukan masalah banyaknya kau pelayanan, banyaknya kau pergi ke gereja, tapi seberapa jelas orang menikmati buah-buah roh karakter Kristus dari dalam diri kita. Yang ketiga, bukti hidup baru adalah perubahan karakter. Ciptaan baru artinya adalah karakter yang dibaharui setiap hari, semakin sesuai dengan Tuhan. Dari yang pendendam menjadi orang yang mengampuni, dari orang yang pemarah jadi peramah, dari orang yang kasar jadi orang yang lembut. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada perubahan. Coba tanya, ini ada yang suami istri datang nggak? Halo, ayo, coba kira-kira tante, ada nggak perubahan di dalam dirinya si om? Tiap bulan makin berubah, semakin sesuai dengan diri. Atau sebaliknya, om, lihat tante semakin lama semakin cerewet. Semakin lama semakin sabar. Ini perlu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang yang paling pertama merasakan perubahan kita jangan orang lain, tapi orang yang dekat dengan kita. Karena apa? Menjadi saksi itu dimulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka orang-orang terdekat kita harusnya menjadi orang-orang yang berbahagia, karena mereka dekat dengan orang yang jadi ciptaan baru. Katakan, gue banget itu. Haleluya. Ayo, mau jadi ciptaan baru? Supaya apa? Kita ini pelayanan pendamaian, supaya orang bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Jadi nanti kalau orang-orang ini jemaat-jemaat yang di Persekutuan Dua Mesbah Cendrawasih ini besok
bergaul dengan masyarakat, mereka akan berkata, beda kali melihat om ini, beda loh, berubah banget loh. Wah, om Yopi, ya, berjumpa dengan Yesus orang. Betul, harus begitu. Kalau nggak ada yang salah dengan diri kita, ada yang salah. Dan kalau yang salah, itu pasti nggak akan masuk surga. Bapak Saudara yang terkasih, ya. Itu yang penting Bapak Saudara. Dari yang rohani pura-pura, ya, pura-pura rohani, ya, bersandiwara di hadapan manusia. Boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Bapak Saudara, perang bakar sama orang pikir salahnya 11-12. Sekalipun kepada manusia kita nggak boleh bersandiwara. Kita harus dia di atas dia, tidak di atas dia. Apalagi kepada Tuhan, nggak ada yang tersembunyi di hati Tuhan. Tuhan tahu kalau hari ini kau berdosa. Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau hari ini kau masih hidup di dalam hidup lama, tapi Tuhan tidak ingin. Tuhan memanggil engkau, marilah kepada hai kamu yang letih lesu berbeban berat yang hidup lama, marilah. Dia ingin membaharui kehidupanmu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting kita pahami. Kristus tidak datang untuk memperbaiki manusia lama, tetapi Ia ingin menciptakan manusia baru. Karena itu, marilah tinggalkan hidup lama dan izinkan Kristus membaharui segalanya dalam kehidupanmu. Saya mau bertanya, apakah kau sungguh hidup dalam Kristus atau hanya sekedar beragama Kristen? Oleh karena itu saya ingin sebagai hamba Tuhan, saya menantang Anda, yuk marilah alamilah hidup baru bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang mengundang engkau. Kalau hari ini kau merasa bahwa kau belum dalam hidup baru di dalam Kristus, kau boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau serius menjalani kekristenan. Aku gak mau pura-pura, aku gak mau, aku tidak mampu, tapi aku percaya. Berikanlah aku roh supaya aku mampu. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia sanggup membaharui hidup. Haleluya. Kuasa terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pemberian hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus, dibaharui, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu artinya adalah pembaharuan. Itu artinya adalah pemulihan. Seberapa di antara kau yang rindu hidupmu dibaharui? Seberapa di antara kau yang rindu hidupmu dipulihkan? Kau boleh berkata, kau boleh angkat tanganmu kepada Tuhan dan kau berkata, Tuhan, jadikanlah aku baru di dalam-Mu. Apakah kau percaya? Mungkin kau tidak mampu, tetapi Tuhan akan memampukan engkau. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan mau membangunkan engkau saat ini. Siapa yang mau dibaharui di
dalam Kristus. Karena kalau kita nggak dibaharui di dalam Kristus, kau tidak akan pernah melihat kemuliaan-Nya. Mari yang katakan di dalam Tuhan, katakan, ku percaya Kau bekerja Yesus ada di dalam. Dia sedang melihat siapa hati yang rindu untuk Dia bentuk.